Iya, belajar memang tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Ada kalanya para siswa menggali ilmu pengetahuan di luar kelas untuk mengetahui lebih jauh keadaan sebenarnya. Maka dari itu, pihak Sekolah Dasar Islam Ibnu Hajar mengajak anak didiknya untuk melaksanakan kegiatan outing kelas ke Taman Wisata Edukasi Lebah Madu Pramuka Cibubur. Kegiatan dimulai dengan berkumpul di area sekolah untuk melakukan pembagian kelompok siswa yang akan ikut outing kelas. Setelah sampai di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka, para siswa langsung berkumpul untuk diberikan pengarahan dari para instruktur. Sebelum diberikan panduan oleh para instruktur Taman Lebah Madu Pramuka, anak-anak juga diberikan pengarahan oleh Kepala Sekolah SD Islam Ibnu Hajar. Pahim tum? Nah, sebelum masuk ke area Lebah Madu Pramuka, para siswa diwajibkan mengenakan pengaman wajah berupa topi dan masker pelindung. Hal ini diupayakan supaya mereka terhindar dari sengatan lebah. Meskipun jinak, lebah madu sangat agresif akan suara keras seperti teriakan dan gerakan-gerakan yang mengejutkan. Setelah itu, anak-anak diberikan penjelasan tentang lebah madu dan jenis-jenisnya oleh instruktur. Ya, apis mellifera. Terus yang ketiga apis serana ya, lebah lokal. Yang keempat apis trigo. Ada yang diajak ke dalam studio untuk melihat video tentang kehidupan lebah di alam liar. Sebagian lainnya diajak melihat langsung ke tempat ternak lebah madu pramuka. Jenis-jenis lebah penghasil madu, Kakak jelaskan dulu sedikit ya. Lebah madu atau yang biasa disebut Apis mellifera dikenal dengan sebutan lebah Eropa. Lebah madu ini mudah diternak karena memiliki sifat jinak dan menghasilkan banyak madu dan merupakan jenis lebah unggulan. Lebah jenis ini pertama kali hadir di Indonesia, diketahui jenis lebah yang berasal dari Australia dan dikembangkan di Pusat Perlebahan Aviari Pramuka pada awal tahun 1970 hingga saat ini. Lebah madu sudah ada sejak terciptanya alam semesta ini, di mana dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan kebesaran Allah dalam menciptakan bumi dan isinya. Lebah merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat bermanfaat bagi manusia, bagi siapa saja yang percaya akan firman Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 69. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda dari kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Ya, hal inilah yang membuat Sekolah Dasar Islam Ibnu Hajar mengajak para siswa didiknya berkunjung ke Taman Wisata Edukasi Lebah Madu Pramuka Cibubur. Selain untuk pembelajaran kepada anak-anak tentang lebah madu, juga untuk memberikan pembelajaran tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla terhadap segala ciptaannya. Pihak sekolah juga berharap dengan diajaknya para siswa ini bisa menambah ilmu tentang alam dan ilmu dari Al-Quran supaya mereka semakin bertambah ketakwaannya kepada Sang Pencipta alam semesta alam. Ya, kami tujuannya mengajak siswa ke sini adalah salah satunya untuk memperkenalkan salah satu makhluk ciptaan Allah yang istimewa, yakni lebah yang namanya termaktub di dalam Al-Quran. Dan kenapa lebah? Karena memang siswa di sini rata-rata sudah akrab dengan madu. Nah, di sini kita ingin memperkenalkan proses bagaimana madu itu bisa terbentuk dan ada dan dikenal oleh mereka selama ini sehari-hari. Selain kami memperkenalkan secara pendidikan agama tentang madu, kami juga memperkenalkan tentang sainsnya, yakni tentang proses dan juga tentang macam-macam lebahnya.
Program outing kelas ini merupakan program yang dilaksanakan setiap per 1 semester, agar para siswa bisa mendapatkan ilmu sains dari dunia luar. Program yang sudah dilakukan pada semester sebelumnya adalah agrowisata. Sama halnya dengan program outing kelas kali ini, tema agrowisata juga mengarah pada pendidikan keagamaan, di mana mereka supaya dapat lebih mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tentang alam. Anak-anak sendiri merasa senang karena bisa lebih dekat mengenal tentang lebah madu yang selama ini mereka hanya bisa minum yang sudah dalam kemasan. Anak-anak dapat melihat secara langsung bagaimana lebah madu dikembangkan dan bisa melihat proses panen madu dari sarangnya. Tadi namanya siapa? Raihan. Raihan. Raihan tahu nggak lebah itu apa? Hewan penghasil madu. Selain itu? Apa lagi? Hewan yang mana? Hewan penghasil madu. Hasil madu. Tadi udah lihat lebah di sini belum? Udah. Tahu nama-namanya nggak? Tahu. Apa aja? Apis mellifera. Terus ada lagi nggak? Dari mana? Berasal dari Australia. Gimana? Diajak ke sini senang nggak Raihan? Senang. Setelah mengikuti pengarahan yang diberikan oleh para instruktur, anak-anak mengaku bisa lebih tahu akan jenis-jenis lebah yang ada di Indonesia. Tadi namanya siapa? Bapak. Hafiz. Hafiz tahu nggak lebah itu apa? Hewan yang mengeluarkan madu. Dapat dari mana madunya itu? Dari sari bunga. Dari sari bunga. Tadi udah kasih lihat lebah-lebah di sini ya? Tahu nggak jenis-jenis lebahnya apa aja? Lebah pekerja, lebah betina, sama lebah jantan. Gimana? Rasanya gimana diajak ke sini? Senang nggak Hafiz? Senang. Senang. Selain melakukan edukasi tentang lebah madu pramuka, para siswa juga diajak bermain dengan melakukan lomba-lomba yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Hal ini bertujuan supaya anak-anak bisa lebih bebas berkreasi dan lebih dekat dengan para siswa lainnya. Harapan besar dari pihak sekolah kepada para anak didiknya adalah agar bisa menjadi generasi Islam yang bertakwa, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan bisa terus mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah diberikan kepada mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang selalu percaya akan firman Allah Azza wa Jalla dan tidak menjadi orang yang menafikannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 3. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan.